Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Rabb kita yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya, silih berganti. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahaya ujub, ya, dan bentuk-bentuk ujub yang sebenarnya riya dan ujub, ya, adalah dua penyakit yang sangat berbahaya yang justru menyerang orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang riya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya, kata Nabi, yaitu riya, beramal soleh untuk dilihat, untuk dipuji, untuk disanjung oleh orang lain. Terlebih lagi di zaman sekarang banyak sekali sarana seorang untuk bisa tampil, untuk bisa mencitrakan dirinya, untuk bisa men-share amal soleh yang dia kerjakan. Kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, orang-orang sekarang sebagian mereka justru bersusah payah untuk mencitrakan dirinya, bersusah payah untuk men-share, menyiarkan amal solehnya. Apa yang dia lakukan, dia share. Dia berbakti kepada orang tuanya, dia ceritakan, ya. Dia bersedekah, dia ceritakan. Dia umrah dan haji, dia pamerkan. Dia sayang kepada istrinya, dia share. Waktu ngomel istrinya tidak dia share. Ini penyakit riya, ya. Penyakit yang sangat berbahaya. Kelihatannya sepele tapi benar-benar menghancurkan amal soleh seseorang. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dalam riya. Semampu mungkin dia menyembunyikan amal solehnya. Semampu mungkin dia tutup lisannya untuk tidak menyebut-nyebut amal solehnya. Semampu mungkin dia tahan jarinya untuk tidak mengetik status-status yang mengisyaratkan tentang kebaikan dirinya. Yang lebih menyedihkan kita dapati sebagian orang, dia bahkan menukil pujian-pujian orang tentang dirinya. Apa maksudnya? Si fulan telah memujiku, si fulan telah memujiku. Kemudian dia nukil dalam Facebooknya atau dalam medsosnya, ya. Kalau ini bukan riya, apalagi yang namanya riya? Oleh karena seorang menjaga amalnya sebaik mungkin. Hidup cuma sebentar, maksiat terus berjalan, dosa sudah pasti, amal soleh belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang riya sudah sering dibahas oleh para asatidzah dalam kajian-kajian mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas penyakit berbahaya yang kedua, yaitu al-ujub. Yang sering riya bergandengan dengan ujub, menimpa seorang yang soleh, ya. Jadi penyakit ini, kedua penyakit ini, riya dan ujub, tidak menimpa para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat apa yang mau riakan? Mau riak dengan khamarnya, ya. Mau riak dengan, ya, zinanya, mau riak dengan ribanya? Tentunya tidak, ya. Tapi justru penyakit ini menimpa orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin bersedekah, yang rajin salat malam, yang suka berdakwah,
yang suka membantu dakwah, panitia, dai, orang-orang inilah yang rawan terkena penyakit riya dan penyakit ujub. Namun sebagaimana saya katakan, kita akan fokus kepada penyakit ujub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan satu paragraf yang indah. Beliau berkata, "Wa katsiran ma yakrinu an-nasu bainar riya' wal ujub." Betapa banyak orang menggandengkan antara riya dan ujub. Dikata seakan-akan dua penyakit yang selalu bersamaan. Biasanya orang kalau riya, dia juga ujub. Wa katsiran ma yakrinu an-nas bainar riya' wal ujub. Betapa banyak orang-orang yang menggabungkan antara riya dan ujub. Fariya min babil isyrak bil khalqi wal ujbu min babil isyrak bin nafsi. Wa hadha halul mustakbir. Adapun riya, dua-duanya syirik ya, dua-duanya syirik kecil. Riya syirik kecil, ujub juga syirik kecil. Dan kita tahu namanya di antara kaidah dalam kaidah-kaidah akidah bahwasanya jika syirik kecil mencampuri suatu amalan, maka amalan tersebut gugur. Amalan tersebut gugur. Seperti riya dan juga ujub. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun riya adalah termasuk mensyirikan Allah, mensyarikatkan Allah dengan makhluk. Ini bedanya antara syiriknya riya dengan syiriknya ujub. Perhatikan di sini. Syiriknya riya dari sisi seorang beribadah, dia menggandengkan Allah dengan manusia. Sebagaimana dia harap mendapatkan pahala dari Allah, dia juga berharap mendapatkan ganjaran dari manusia dengan pujian dan sanjungan. Dari sini dia telah melakukan kesyirikan karena dia mengharapkan kepada manusia sanjungan dan pujian sebagaimana dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Maka dia menggandengkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal saleh, amal apapun, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia mengambil sekutu bagiku, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang riya. Dia salat, ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dia bersedekah, ada dalam niatnya ingin mendapatkan ganjaran di akhirat. Namun demikian ternyata dalam niatnya juga ingin disanjung, ingin diakui, ingin dihormati. Maka dia ingin mendapatkan pamrih dari manusia tatkala dia melakukan ibadah tersebut. Poin inilah dia terjerumus dalam syirik. Paham? Paham atau tidak? Ya, menggandengkan manusia dengan Allah untuk mendapatkan pamrih dari Allah dan juga pamrih dari manusia. Pahala dari Allah dan juga ganjaran dari manusia berupa pujian dan pengakuan. Adapun kesyirikan yang berkaitan dengan ujub, kata Syekhul Islam Taimiyah, wal ujbu min babil isyraki bin nafs wa hadha halul mustakbir. Adapun ujub adalah mensekutukan Allah dengan dirinya. Kalau riya mensekutukan Allah dengan orang lain, diharapkan pujian dari orang lain. Kalau riya, kalau ujub, saya ulangi, kalau riya dia mensekutukan Allah dengan orang lain, di mana dia mengharapkan pujian orang lain. Adapun kalau ujub dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Seakan-akan apa? Seakan-akan keberhasilan yang dia raih adalah karena berkat dirinya, bukan cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa ujub dikatakan syirik. Karena seorang merasa ujub, dia merasa hebat, dia merasa bangga, seakan-akan karena kemampuannya lah dia berhasil. Padahal keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dikatakan orang yang ujub, orang juga yang syirik, dan ini juga menggugurkan amal saleh. Maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in." Seorang yang riya, dia tidak mengamalkan firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah aku beribadah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada manusia. Kami tidak berharap sanjungan manusia. Kami hanya berharap sanjungan dan pujian-Mu ya Allah. Kami hanya berharap ya ganjaran dari-Mu ya Allah. Orang yang benar-benar merenungkan dan mengamalkan iyyaka na'bud, dia akan selamat dari riya. Kemudian orang yang ujub tidak mengamalkan firman Allah wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Segala keberhasilan yang kami lakukan dalam ibadah, dalam dunia, dalam segala hal, maka itu murni dari pertolongan-Mu ya Allah. Maka seorang yang mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami pertolongan, dia akan selamat dari penyakit ujub. Faman haqqaqa iyyaka na'bud, barang siapa yang mewujudkan iyyaka na'bud, kharaja 'anir riya', maka dia akan keluar dari riya'. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, kharaja 'anil i'jab, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Wa fil hadis, dan dalam hadis al-ma'ruf yang ma'ruf, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikat", 3 perkara yang membinasakan, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang membinasakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelit yang diikuti, pelit yang ditaati, rasa pelit yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah seorang ujub dengan dirinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang berbahaya, penyakit ujub ya. Merasa dirinya sukses karena andil dia ya. Dan ini penyakit terkadang menimpa sebagian orang. Tatkala dia dalam segala hal dia ujub. Dalam dunianya misalnya Firaun, Qarun ujub dengan dirinya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini berhasil karena saya punya ilmu. Dan ini banyak orang tatkala dia berhasil dalam usahanya, dia mengatakan karena saya pintar, karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas, karena saya belajar, karena saya sekolah. Dia lupa bahwasanya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecerdasan pasti mendatangkan kekayaan, berarti seharusnya orang semakin cerdas semakin kaya. Namun kenyataannya tidak. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas sampai kepalanya botak tidak kaya-kaya. Yang tidak sekolah terkadang naik haji tiap tahun, umrah tiap tahun. Yang kepalanya botak ngumpulin duit untuk umrah enggak bisa-bisa. Ini kenyataan. Sampai ada seorang saya pernah berkata, kami berempat sekolah bareng, yang 3 di antara kami lulus, yang 1 tidak lulus. Sekarang kami bertiga bekerja di orang yang tidak lulus tersebut. Itu kenyataan. Jadi tidak benar bahwasanya kekayaan itu pasti mendatang, kecerdasan pasti mendatangkan kekayaan. Tidak benar bahwasanya kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan. Semakin cerdas semakin kaya. Benar, kecerdasan sebab kekayaan, namun itu bukan penentu. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bukan berarti pengalaman yang banyak pasti mendatangkan kekayaan. Sebenarnya orang mengatakan karena saya banyak pengalaman akhirnya saya pun berhasil. Enggak. Banyak orang pengalamannya luar biasa, banyak pengalamannya enggak kaya-kaya. Kenapa pengalaman jadi anak buah terus? Di perusahaan ini punya pengalaman jadi anak buah. Perusahaan lain punya pengalaman jadi anak buah. Perusahaan lain juga jadi anak buah terus. Terus kapan mau kaya kalau begitu? Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, terkadang terungkap ucapan-ucapan seperti ini dalam perkara dunia. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ujub. Demikian juga penyakit ujub dalam hal masalah agama. Seorang ujub, dia lupa diri. Dia berdakwah, berhasil, dia mengatakan kalau bukan karena saya, orang-orang tidak akan datang ramai. Kalau bukan karena saya, dakwah akan terhenti. Kalau bukan karena saya, ya akhi, tidak ada ente pun Allah akan jalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente enggak ada, masih banyak orang lebih hebat daripada ente yang akan Allah siapkan untuk membela dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente merasa punya jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini merasa punya jasa terhadap Allah, ini orang yang ujub. Kalau bukan karena saya, kalau ya. Engkau enggak ada juga enggak ada masalah. Orang seperti kamu banyak ya. Yang lebih hebat dari kamu juga apa? Banyak. Ngapain ente merasa bahwasanya semuanya tergantung ente? Ini hati-hati ya. Ujub dalam ibadah. Demikian juga ujub dalam perkara dunia. Ujub bisa menggugurkan amal saleh. Kata seorang penyair, wal ujubu fahdharhu wal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Jauhilah penyakit ujub.
Sungguhnya penyakit ujub akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran yang deras arusnya. Yaitu amal dia akan gugur gara-gara dia ujub. Dakwah yang selama ini dia kembangkan, dakwah yang selama ini dia pikul, kemudian dia merasa ujub, dia mengatakan, kalau bukan karena sayalah yang telah membabat alas, ya. Saya yang pertama kali, sayalah. Akhirnya pahalanya gugur. Bahkan betapa sering seorang selamat dari penyakit riya terjerumus dalam penyakit ujub. Dia lolos dari riya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Tetapi ternyata dia lolos dari riya, terjebak dalam ujub. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dia yang hebat gara-gara dia ada keberhasilan. Orang yang ujub mengakibatkan dampak-dampak yang buruk. Yang pertama, dia akan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan-akan dia mensyukuri dirinya sendiri. Seakan-akan keberhasilan yang dilakukan adalah karena kehebatannya. Orang seperti ini bagaimana dia mengakui pemberian Allah sementara dia merasa gara-gara dia berhasil. Sehingga dia akan menjadi orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tahu bahwasanya segala keberhasilannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus bersyukur. Dia merasa dirinya bukan apa-apa. Ya. Seluruh kecerdasan yang kasih pun Allah, seluruh pengalamannya pun yang Allah yang berikan dia pengalaman. Seluruh kesempatan yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ujub susah untuk bersyukur kepada Allah karena dia merasa dirinya punya andil dalam keberhasilan tersebut. Yang kedua, orang yang merasa ujub atau terkena penyakit ujub, lenyap darinya sifat tunduk dan merendah di hadapan Allah yang telah menganugerahkan segala kelebihan dan kenikmatan kepadanya. Bahkan bisa jadi dia merasa berjasa dalam agama. Ini berbahaya. Dia tidak tunduk, dia merasa ya memang saya hebat ya. Beda kalau orang tahu dirinya penuh dengan kekurangan, terus dia berhasil. Kira-kira dia banyak berterima kasih atau tidak? Dia akan banyak berterima kasih. Ya. Kalau seorang misalnya bekerja, melamar pekerjaan dan dia tidak punya kemampuan apa-apa, terus dimudahkan oleh orang sehingga dia berhasil bekerja, tentu dia akan banyak terima kasih kepada orang tersebut. Dia sadar dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi kalau seorang merasa karena saya memang pintar, waktu saya daftar memang saya pintar, waktu saya majukan lamaran memang saya bisa jawab segala wawancara, maka dia kurang bersyukur dengan orang yang membantunya. Karena dia merasa bahwasanya dia punya andil dalam keberhasilan tersebut. Oleh karena orang yang ujub susah dia untuk tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dia mau tawadhu di hadapan manusia yang lain? Orang ujub dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Dia merasanya dirinya hebat dari segi kepintaran, dari segi kecerdasan, dari segi pengalaman, maka dia menganggap remeh orang lain. Ini orang yang ujub, hilang tawadhu dari dirinya. Bahkan akhirnya mengantarkan dia kepada kesombongan. Karena kelebihan yang dia miliki, karena keberhasilan yang dia miliki, akhirnya sombong. Dia melihat orang lain dalam kondisi rendah di hadapannya. Ya. Inilah yang menjadikan Nabi SAW pernah bersabda, "Salasu muhlikat," 3 perkara yang binasakan, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seorang terhadap dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam takunu tuznibun," kalau kalian tidak berdosa, "khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujba." Kalau kalian tidak pernah berdosa, aku khawatirkan menimpa kepada kalian yang lebih buruk daripada dosa, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub. Sampai Nabi mengulangi al-ujba, penyakit ujub. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berbahaya. Seorang bisa saja selamat daripada riya, dia malah terjerumus dalam ujub. Kalau orang riya, dia masih mungkin untuk bertobat karena dia sadar riya ini apa? Dosa. Tapi betapa banyak orang ujub dia tidak merasa berdosa. Betapa banyak orang ujub dia tidak merasa berdosa. Kesombongan datang kepada dirinya, rasa angkuh tumbuh dalam diri tanpa dia sadari.
Dan dia tidak merasa berdosa. Orang seperti ini ujub, susah diharapkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi mengatakan, "La lam tudznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujba." Kalau kalian tidak pernah berdosa, maka aku khawatirkan menimpa kalian sesuatu yang lebih buruk daripada dosa, yaitu penyakit ujub. Karena orang terkena penyakit ujub ini susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang riya dia sadar. Betapa banyak kita ceramah tentang riya, langsung bilang, "Ustaz, saya dulu bangun ini karena saya riya. Ustaz, dulu saya sumbang masjid karena saya riya. Ustaz, bagaimana sumbangan saya?" Qadarullah. Gimana? Dia merasa, langsung dia tahu bahwasanya dia bersalah. Tapi banyak orang ujub tidak merasa dia ujub. Bahkan dia merasa dirinya tawadhu, bahkan dia merasa dirinya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Al-halaku fitnain, al-qunutu wal ujub." Kebinasaan itu ada pada dua perkara, yaitu putus asa dan ujub. Putus asa dan ujub. Qila li Aisyah, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata yakunu rajulu musian?" Kapan seorang dikatakan sebagai orang yang buruk? Maka Aisyah berkata, "Idza dhanna annahu muhsin." Kalau dia merasa dirinya orang baik. Dia merasa dirinya orang baik. Situ ada sedikit bau-bau ujub, hati-hati. Ada seorang melihat Bishr al-Hafi dalam keadaan lama dan indah ibadahnya. Dia kagum dengan ibadahnya Bishr al-Hafi dan indahnya ibadahnya. Maka Bishr al-Hafi menegurnya. Dia berkata, "La yaghurrannaka ma ra'ait minni." Jangan kau terpedaya dengan apa yang kau lihat dariku tentang ibadahku. Fa inna iblisa ta'abbada alafa sinin, summa sara ila ma sara ilaihi. Sungguhnya iblis sebelum kufur kepada Allah dia telah beribadah kepada Allah ribuan tahun. Kemudian terjadi pada dirinya apa yang telah terjadi. Iblis dulu hebat, rajin ibadah, bahkan disejajarkan dengan golongan malaikat. Tetapi ditimpa dengan penyakit ujub, akhirnya dia sombong, akhirnya tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang masuk surga karena dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka karena ketaatan. Kok bisa demikian? Seorang masuk surga karena dosa. Setelah dia berdosa, dia selalu ingat-ingat dosa tersebut. Dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu takut dengan neraka jahanam. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang timbul dari dirinya, istighfar yang selalu mengalir di lisannya, ini mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seorang masuk neraka jahanam gara-gara ketaatan. Bagaimana bisa? Yaitu dia ujub dengan ketaatannya. Kalau dilihat orang bermaksiat maka dia hina habis-habisan. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Dia ujub. Dia ujub. Ujub dengan sedekahnya, ujub dengan bacaan Qur'annya, ujub dengan salat malamnya. Dia ujub merasa hebat dibandingkan yang lain. Ujub dengan dakwahnya, ujub dengan tulisannya. Banyak. Akhirnya ketaatan yang dilakukan, dakwah, salat malam, sedekah, ini mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh karena terkadang seorang rajin ibadah, benar-benar rajin, Allah mentakdirkan dia terjerumus dalam maksiat supaya dia tidak ujub, supaya dia sadar bahwasanya imannya lemah, supaya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat terus, bisa jadi dia lupa diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merendahkan orang lain, merasa orang lain tidak ada yang seperti dia, terkenalah dia penyakit ujub. Syaitan tidak peduli menjerumuskan orang apakah dengan riya, apakah dengan ujub. Oleh karenanya perjuangan melawan riya dan ujub ini sampai nafas terakhir. Disebut dalam satu riwayat, tatkala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala akan meninggal dunia dalam kondisi sakit, tidak sadar tiba-tiba dia menolakkan tangannya demikian. Menolakkan tangannya demikian. Maka Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak." Anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa Anda mengatakan demikian?" Ya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala,
Tadi syaitan datang kepadaku, iblis datang kepadaku dan berkata, "Futtani ya Ahmad." Kau telah menang dariku ya Ahmad. Kau telah lolos dari godaanku ya Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Ba'du, belum. Selama Imam Ahmad masih hidup, dia belum merasa selamat dari godaan apa? Syaitan. Lihat, iblis ingin membuat Imam Ahmad ujub di akhir hayatnya. Bangga bahwasanya dia sudah selamat dari apa? Godaan iblis. Tapi Imam Ahmad tidak demikian. Dia bukan orang yang ujub. Maka Imam berkata, "Ba'du, belum. Jadi para hadirin, kita ini belum punya apa-apa sudah ujub. Belum berbuat apa-apa sudah ujub. Ada orang tanya, 2 kali saya ditanya, "Ustaz, bagaimana saya bisa melawan penyakit ujub, Ustaz?" Ente ujub, ini emang ente punya apa? Bahasa Arab tidak bisa, hafalan Quran tidak ada. Sedekah juga sedikit-sedikit. Sama orang tua masih pelit. Terus apa yang mau diujubkan? Hah? Apa yang mau diujubkan? Apa jasa Anda terhadap Islam? Apa yang mau diujubkan? Bahasa Arab aja tidak bisa mau sok ujub. Di Madinah saja anak kecil bisa ngomong Arab tidak ada yang ujub. Subhanallah, orang rawan untuk ujub. Setan tidak peduli, dia menang menjatuhkan seorang dengan serangan riya atau dengan serangan ujub. Waliyadzubillah, hati-hati. Yang terpedaya dengan ibadah Anda. Iblis ribuan tahun beribadah kepada Allah sampai diangkat derajatnya sampai sejajar dengan malaikat. Sampai-sampai Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Allah tidak berkata tatkala kami perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Allah hanya berkata tatkala kami perintahkan malaikat untuk sujud. Seakan-akan iblis dalam barisan apa? Malaikat. Paham? Kenapa? Saking kuat ibadahnya. Namun dia ternyata ujub. Dia merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Dia merasa lebih tinggi daripada Adam alaihissalam. Maka dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam setelah ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpedaya, hati-hati. Hati-hati ikhwan. Saya ketemu dengan seorang dai. Ada pembicaraan. Saya nasihati dia. Karena dia sempat terucap, dia mengatakan, "Kalau pengikut saya tidak banyak, kalau saya tidak ikhlas, kenapa pengikut saya banyak? Kalau saya tidak ikhlas, kenapa pengikut saya banyak?" Saya bilang, "Ya akhi, ente pengikut banyak. Penyanyi dangdut pengikut banyak, lebih banyak daripada ente punya pengikutnya." Saya bilang gitu di depan dia. "Ya akhi, penyanyi dangdut pengikut lebih banyak. Orang-orang Nasara miliaran pengikutnya. Mereka benar? Ada orang mungkin enggak ada yang kenal oleh manusia lebih baik daripada kita." Ujub, terpedaya dengan dakwanya. Seakan-akan kalau pengikut banyak berarti apa? Dia benar. Enggak ya akhi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi melihat di padang mahsyar kelak, wan nabiyyu ma'ahu rahtu wa rajulani. Ada seorang nabi pengikutnya cuma 7 orang, 8 orang, 9 orang. Ada nabi pengikutnya ma'ahu rahtu, wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Ada pengikutnya cuma 2. Ada nabi pengikutnya cuma 1. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepadanya kecuali cuma sedikit. Tidak ikhlas itu kan? Hah? Enggak ada kaitannya. Ente punya pengikut banyak kemudian ente berarti ikhlas. Ente ujub itu bahaya. Magrur, terpedaya. Al-Munawi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya At-Taisir, yaitu syarah Al-Jami' As-Saghir, dia berkata, di antara tanda-tanda orang yang ujub, contoh, tanda-tanda orang yang ujub. Pertama, orang yang heran, doanya kok tidak dikabulkan. Dia heran. Kok bisa doa saya tidak dikabulkan? Dia merasa seakan-akan doanya luar biasa, ketakwaan dan kesolehannya mengharuskan doanya dikabulkan. Dia merasa demikian. Dia merasa bahwasanya ketakwaan dan kesolehannya harus mewajibkan Allah untuk mengabulkan doanya. Ya akhi, Yakub alaihissalam dipisahkan oleh Allah dari Nabi Yusuf. Puluhan tahun dia berdoa. Kapan baru dikembalikan oleh Allah? Setelah puluhan tahun. Dia jauh lebih soleh daripada Anda. Anda cuma manusia biasa. Dia seorang Nabi.
Jadi kalau ada orang mengatakan kok bisa doa saya tidak dikabulkan? Ini ujub berarti, ujub dengan amal solehnya. Seakan-akan amal soleh yang dilakukan sudah hebat, yang mengharuskan Allah untuk mengabulkan doanya. Kata Al-Munawi, di antara ciri-ciri orang yang ujub, dia merasa heran jika ada orang yang menyakitinya, mengganggunya kok masih istiqomah. Dia heran, orang itu sering menyakiti saya kok masih istiqomah ya. Seakan-akan kalau ada orang mengganggunya harus binasa, harus rusak, harus sesat. Dia merasa demikian. Kata Al-Munawi juga, kalau ada orang mengganggunya terkadang terkena musibah, ada orang menyakiti dia, ada orang menjelek-jelekkan dia, ternyata orang tersebut terkena musibah, kata dia itu karomah saya. Lihat dia ganggu saya, dia terkena musibah. Ini ujub. Lihat nanti bagaimana matinya karena ganggu saya. Banyak orang ganggu Nabi, banyak orang menyakiti Nabi, banyak orang membunuh Nabi malah masuk Islam. Ya atau tidak? Bukankah dalam perang Uhud Nabi terluka, gigi Nabi patah, wajah Nabi berdarah, mereka ingin bunuh Nabi. Ternyata mereka kemudian masuk Islam, bahkan mati syahid. Banyak. Terus ada orang mengganggu ente, ente bilang dia pasti celaka nanti. Terus ente siapa? Emang ente wali pasti. Ente Nabi saja diganggu tidak menjadikan orang yang mengganggu mati. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan ente. Azab di tangan Allah, bukan di tangan ente. Ente jangan ujub. Kemudian cerita-cerita sama orang, saya diganggu oleh orang, lihat matinya dia. Dulu 5 orang ganggu saya, lihat satunya mati ketabrak motor, satunya kena kesetrum kabel, satunya kebakaran ya. Orang kebakaran mati syahid ya. Orang ketabrak mobil juga mati syahid. Terus ente bilang itu tanda bahwasanya ente wali. Enggak usah ente merasa diri ente tinggi. Ini terungkap oleh sebagian orang. Lihat dia ganggu saya, lihat anaknya sekarang morfinis gara-gara dia suka, apa hubungannya? Kalaupun itu Allah memang memberi hukuman kepada dia gara-gara Anda, bukan berarti Anda seorang wali. Mungkin Allah ingin mengurangi dosa-dosanya. Allah sayang kepada dia. Allah kasih hukuman supaya dosa-dosanya berkurang. Kenapa ente harus mengatakan gara-gara dia mengganggu saya akhirnya dia binasa dan saya selamat? Paham ini yang bilang siapa? Al-Munawi dari mazhab Syafi'i. Ciri-ciri orang yang ujub. Baik. Pembahasan kita berikutnya, mengapa harus ujub? Kenapa Anda sih ujub? Kenapa ente ujub? Sebelum kita terlena dengan ujub yang menggerogoti hati kita, hendaknya kita merenungkan diri kita masing-masing. Mengapa kita harus ujub? Bukankah seorang hanya biasanya ujub karena hasil karya dia yang hebat, karena amal soleh dia yang banyak, maka dia pun ujub. Kalau Anda merasa punya amal soleh yang banyak sehingga menjadikan Anda ujub, maka renungkanlah hal-hal berikut ini. Nah, kalau ada orang enggak punya amal soleh, itu siapa yang mau diujubkan? Biasanya orang ujub kalau punya banyak amal soleh. Biasanya orang ujub kalau dia punya karya yang besar. Biasanya orang ujub kalau dia merasa punya jasa terhadap Islam. Biasanya orang-orang ini baru ujub, orang-orang seperti ini. Kalau Anda merasa punya jasa terhadap Islam, kalau Anda merasa bahwasanya amal Anda hebat, maka renungkanlah hal berikut. Yang pertama, sudahkah Anda yakin bahwasanya amal yang Anda lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana dalilnya amal Anda diterima? Belum tentu amal soleh yang Anda lakukan diterima. Bakti Anda kepada orang tua belum tentu diterima. Salat ibadah Anda belum tentu diterima. Anda yakin ikhlas selama ini? Belum tentu. Lihat ada orang disebutkan dia biasanya salat di saf pertama. Ternyata suatu hari dia terlambat, dia datang ke salat saf ke belakang, maka dia pun merasa malu. Kali ini dia salat di saf belakang. Tatkala dia merasa malu, terlambat datang salat di saf belakang, baru dia sadar bahwasanya selama ini berarti saya riya. Berarti saya di saf pertama itu ingin dipuji oleh manusia, makanya waktu saya terlambat, saya malu kepada manusia. Harusnya kalau dia ikhlas, dia malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan malu kepada manusia. Saat itu dia sadar bahwasanya dia selama ini apa? Riya.
Ada orang berdakwah, dia merasa dirinya selama ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dia berdakwah di suatu tempat, ternyata tidak dijamu, dia marah-marah. Kenapa saya tidak dijamu? Kenapa saya tidak dihormati? Berarti selama ini dakwahmu untuk dijamu, untuk dihormati oleh orang. Lihatlah Allah menyebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Tatkala mereka ataya ala ahli qaryati istata'ama ahlaha fa abau ayyudhayifuhuma. Tatkala mereka berdua datang kepada penduduk suatu negeri dan mereka minta untuk dijamu, fa abau ayyudhayifuhuma, maka penduduk negeri tersebut enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khadir mengatakan, kita ini nabi, ente enggak jamu kita, kita ini nabi, pilihan Allah? Enggak. Enggak dijamu ya pergi aja, mau diapain? Enggak dijamu dia pun pergi. Kemudian seorang merasa dia ikhlas dalam berdakwah, oleh karenanya seorang bagaimana mau ujub sementara dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak selama ini. Perkara yang kedua menjadikan seorang untuk tidak ujub. Kalaupun ibadahnya diterima, yang mau dia banggakan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ibadah selama ini mungkin ikhlas, tapi bukankah banyak hal-hal yang bisa membatalkan ibadahnya? Yang bisa membatalkan, menggugurkan amal solehnya? Oleh karena Ibnu Qayyim pernah berkata, "Laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsidu wa yuhbituhu." Bukanlah yang terpenting adalah engkau banyak beramal soleh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kau bisa menjaga amal tersebut dari perkara yang menggugurkannya atau perkara yang merusaknya. Dan betapa banyak perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan seorang hamba. Contoh, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Pertama dia sedekah terima, tapi dia ada marah, dia bilang, ente tidak tahu terima kasih. Saya dulu bantu ente, saya ini. Tersakitilah orang yang dibantu tersebut. Maka sedekah dia selama ini apa? Gugur. Atau dia sebut-sebut, dia ungkit-ungkit kepada orang tersebut. Gimana mobil yang saya kasih? Gimana mobil itu terus orang ini merasa tersakiti, terganggu, diungkit-ungkit. Atau diungkit kepada orang lain, saya yang kasih dia mobil, maka mobil dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekahnya batal dengan alman wal adza. Mungkit-ungkit dan menyebut-nyebut. Contoh lagi amalan yang bisa menggugurkan pahala seorang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara nabi sebagaimana sebagian kalian dengan yang lainnya. An tahbata a'maluhum, bisa jadi amalan kalian gugur, wa antum la tash'urun, dalam kondisi kalian tidak menyadari. Nah, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau seorang mengeraskan suara di atas suara Nabi, itu saja bisa menggugurkan amal dia, bagaimana lagi orang yang mengedepankan akalnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang membuang hadis Nabi kemudian mengikuti hawa nafsunya, mengikuti tradisinya, mengikuti perkataan nenek moyangnya, dia buang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalnya tidak gugur? Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar maka telah gugur amalnya. Contoh lagi, tatkala Zaid bin Arqam melakukan transaksi dengan cara riba al-ainah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menegurnya dengan berkata, kabarkan kepadanya, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayatub. Katakan kepada dia, Zaid bin Arqam yang pernah berjihad kepada Nabi, sungguhnya gara-gara dia melakukan praktek riba, maka jihad dia yang pernah dia lakukan bersama Nabi gugur, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kita belum tentu yakin bahwasanya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melakukan hal yang menggugurkan amal soleh kita. Seorang selama ini berbakti kepada orang tuanya, selama ini dia berbuat baik kepada karib kerabatnya, terus dia ungkit-ungkit di kemudian hari. Dia sakiti hati mereka, maka gugur sedekahnya. Bisa jadi seseorang melakukan amal soleh, kemudian setelah itu dia cerita sana sini, dia ria, dia pamerkan, dia banggakan, maka gugur amalnya. Kemudian bagaimana kita bisa ujub? Sementara yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah tentang hati dan keimanan seorang. Zahir dinilai oleh Allah, tapi yang paling penting adalah batin seseorang, iman seorang. Ya. Anda kenapa ujub di hadapan orang lain? Apakah Anda tahu hati Anda lebih bersih daripada dia? Anda kan tidak tahu. Seorang merasa tinggi. Ya akhi, dari mana ente tahu hati ente lebih bersih daripada dia? Dia tidak tahu. Dan dari mana ente tahu amalan ente lebih banyak daripada dia? Bisa dia punya amal yang soleh ente tidak tahu. Mungkin Anda rajin ngaji, tapi dia mungkin jarang ngaji, tapi dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi ternyata dia rajin baca Quran, ternyata dia rajin salat malam. Dia tidak ngomong sama ente. Ente hanya melihat sekilas. Ente penampilan lebih islami, lebih nyunah, dia kurang nyunah. Terus ente merasa lebih tinggi daripada dia? Merasa lebih ujub daripada dia? Ya akhi, belum tentu. Anda hanya bisa menilai yang zahir. Yang tahu hakikat batin hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa Anda harus ujub merasa hebat dia dibandingkan dengan orang lain? Kemudian bagaimana Anda merasa ujub dengan amal yang Anda lakukan, dengan dakwah yang Anda lakukan, dengan donasi yang Anda sumbangkan, dengan banyaknya ayat yang Anda baca, dengan berapa kali khatam Al-Quran, Anda merasa ujub. Kenapa merasa ujub? Sementara dosa-dosa Anda masih banyak. Hanya saja Allah tutupi. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa itu ada aromanya, ada baunya, enggak ada yang duduk dengan saya. Tidak ada yang mendengar ceramah saya kalau dosa-dosa ini ada aromanya. Banyak dosa-dosa yang saya lakukan Anda tidak tahu. Seandainya dosa-dosa tersebut ada aromanya, maka Anda tidak akan mengikut pengajian saya. Demi Allah saya katakan demikian. Oleh karena seorang ngapain dia ujub? Dia tahu dia penuh dengan dosa. Dia tahu dia tidak bisa menjaga pandangannya. Dia tahu dia tidak bisa menjaga pendengarannya. Dia tahu dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tahu dia tidak bisa menjaga hatinya. Banyak hak orang tua belum dia lakukan. Dia kurang bakti kepada orang tuanya. Dia kurang perhatian terhadap istrinya. Dia kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Dia kurang perhatian terhadap tetangganya. Dia kurang perhatian terhadap saudara-saudara karib kerabatnya. Banyak dosa-dosanya. Banyak kewajiban-kewajiban orang yang hak-hak orang yang belum dia tunaikan. Kemudian dia merasa ujub. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan ada aromanya, ya, maka semua orang akan meninggalkan kita. Tapi kita ini dimuliakan oleh orang karena Allah menutup aib kita. Bukan karena amal soleh yang kita lakukan. Kita banyak melakukan amal soleh, tapi satu aib saja kita dibongkar oleh Allah, orang akan melupakan amal soleh tersebut. Yang Allah ingat orang ini punya, yang orang-orang ingat orang ini punya apa? Aib. Tapi alhamdulillah Allah menutup aib kita dan semoga Allah yasrul jami', semoga Allah menutup seluruh aib-aib kita. Jika perkaranya demikian, kenapa kita ujub? Saya ulangi tadi, kenapa kita mesti ujub? Pertama, amal soleh kita belum tentu diterima. Yang kedua, yang diterima pun bisa jadi terancam dengan gugurnya amal soleh tersebut. Yang ketiga, kenapa kita merasa ujub, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya? Sementara penilaian adalah masalah hati. Dan betapa banyak amalan orang tidak kita ketahui. Jangan merasa kita lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang keempat, kenapa kita merasa ujub di hadapan orang lain? Sementara dosa-dosa kita banyak. Allah Maha tahu tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya Allah bongkar, ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya catatan malaikat dimasukkan dalam YouTube tentang kita, habislah kita. Paham? Terus ngapain ente ujub? Apalagi tadi jasa sama Islam tidak ada. Bahasa Arab tidak bisa. Salat tidak khusyuk. Sedekah pas-pasan. Terus apa yang mau diujubkan?
Berdakwah cuma jadi panitia. Jadi ustaz saja enggak boleh ujub, apalagi cuma jadi panitia. Siapa yang mau diujubkan ya akhi? Jangan. Rugi ente ujub. Hanya menggugurkan amal soleh yang Anda lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis senantiasa berusaha menjauhkan anak cucu Adam dari amal saleh dan menjerumuskan mereka dalam beragam kemaksiatan. Dengan tujuan agar anak-anak Adam bisa menemaninya di neraka jahanam. Enggak enak tinggal sendiri di neraka. Harus bawa teman. Betapa banyak orang melakukan maksiat, dia tidak ingin sendiri, dia ingin punya teman. Agar yang tercela bukan dia sendiri. Betapa banyak pezina ingin yang lain juga berzina sebagaimana dirinya. Betapa banyak minum khamar ingin orang lain juga minum khamar seperti dirinya, agar dia tidak dicela sendirian. Iblis pun demikian. Dia tidak ingin sendirian di neraka jahanam. Dia ingin kita menemaninya. Antum semua ini target iblis. Ustaz enggak? Ustaz juga target iblis. Mungkin target utama lagi mah. Semua orang target iblis. Tidak ada yang lepas lolos dari target iblis. Nanti semua target. Iblis sudah mengirimkan pasukannya untuk menggoda antum, seluruhnya tanpa terkecuali. Ya. Tapi kalau antum ikhlas, antum tidak riya, antum tidak ujub, antum bisa selamat dari godaan iblis. La aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya ya Allah, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang selamat dari riya dan selamat dari ujub. Kalau iblis berusaha menjerumuskan orang dalam maksiat, iblis berusaha menjauhkan dia dari amal soleh. Ternyata orang ini tidak bermaksiat, malah rajin beramal soleh. Iblis serang dengan cara yang lain. Ini rajin amal soleh, tidak apa-apa. Rajin ibadah, tidak apa-apa. Rajin dakwah, rajin sedekah, rajin jadi panitia, rajin tulis status di Facebook, rajin nge-share. Iya, iblis ingin serang dia dari penyakit ujub dan apa? Dan riya. Yang penting amal dia gugur. Mau dia beramal, mau dia donasi 1 miliar, 2 miliar, kalau dia riya, selesai. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Ya akhi, bagaimana ente mau riya ya akhi? Baru sedekah cuma 2 juta sudah riya. Saya ketemu dengan orang jalan dengan saya, sedekah sampai berapa? 8 miliar. Disebut namanya dia marah. Bukan 2 juta ya akhi, bukan. Berapa miliar? 8 miliar. Disebut namanya dia marah, bukan marah main-main. Mukanya merah, marah. Kenapa sebut nama saya? Terus ente baru infak 200 ribu. Terus mau ujub. Apa yang mau ente ujubkan? Paling 200 ribu buat belikan ustadz bensin sehabis. Jadi enggak usah ujub. Tapi kalau anda tidak ujub, 200 ribu tadi bisa bernilai 2 miliar kalau Allah kehendaki. Kalau anda ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian perkataan Ibnu Mubarak, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amal yang sedikit tetapi menjadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang ikhlas. Dulu waktu saya awal-awal dakwah ya, terkadang penyakit ujub atau sering penyakit ujub menimpa saya. Tapi bila saya sampai di Madinah, masuk di kuliah hadis waktu itu, subhanallah, semua orang pandai bahasa Arab, saya tidak pandai bahasa Arab. Kalau gurunya mau nanya, saya sembunyi supaya tidak ditunjuk. Ini saya cerita benar ya. Sampai akhirnya saya minta turun, saya tidak mampu kuliah di kuliah hadis. Saya minta rekomendasi dari seorang profesor, bukan untuk naik tapi supaya diturunkan ke kelas persiapan bahasa. Karena saya merasa tidak mampu. Saya belajar setahun penuh. Setelah itu saya masuk lagi kuliah hadis kedua kalinya. Saya ketemu dengan orang-orang rata-rata hafal Quran. Bukan cuma Quran yang mereka hafal, bahkan syair-syair Arab mereka hafal. Bahkan mereka bisa membuat senandung syair langsung, mereka bisa. Luar biasa. Baru saya tahu ternyata diri saya sangat apa? Kecil. Orang itu ujub kenapa? Karena kurang melihat yang lainnya. Merasa dirinya paling hebat, katak dalam tempurung, jagoan kampung ya.
Kalau dia lihat keluar, lihat orang banyak hebat, dia tahu diri ternyata dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya akhi, saya dulu punya teman sekamar orang Sudan. Setiap jam 3 dia bangun, saya tidak tahu. Pokoknya saya bangun sebelum subuh, dia sudah salat malam. Saya dengar jam 3 dia sudah bangun salat malam. Tiap hari. Dan dia sekamar dengan saya. Selalu dia di saf pertama. Jadi sebelum subuh mungkin setengah jam dia sudah pergi ke masjid salat malam. Apa sudah selesai salat malam, pergi di saf pertama. Subhanallah, pas dia mau pulang ke tanah airnya, dia kasih surat sama saya. Dia bilang Firanda. Dia tahu saya tidak bangun malam. Dia udah pergi baru mungkin saya bangun. Dia kasih surat sama saya. Coba ini orang rajin salat malam. Orang ini hafal Quran, orang ini luar biasa, orang ini. Dia bilang Firanda, jangan kau buka kecuali kau di pesawat. Subhanallah. Iya, saya jalan. Saya pulang ke tanah air, dia juga pulang ke tanah airnya. Di pesawat saya buka suratnya. Apa isinya? Kira-kira apa? Ente enggak pernah bangun malam. Enggak. Itu orang ujub itu. Apa isinya? Kata dia, ya akhi Firanda. Ya. Saya harap kau doakan saya. Ya, itu doakan. Doain saya, doain ente. Tapi ente doain saya. Dia tidak merasa ujub. Dia puji-puji saya, kemudian dia minta doa saya, jangan lupa doakan saya. Subhanallah. Ini ada orang seperti ini tidak ujub. Ente baru salat malam sekali-sekali itu pun terlambat. Sudah ujub. Allah musta'an. Itulah kita karena kurang pergaulan. Jagoan kampung. Antum sangka semua orang buruk, cuma ente yang soleh. Masih banyak orang-orang hebat. Masih banyak orang tidak terkenal dia punya jasa sama Islam luar biasa. Tidak mesti orang yang terkenal itu yang terhebat. Uwais Al-Qarani tidak ada yang kenal dia. Tapi Nabi mengatakan kepada Umar, mintalah agar dia memohonkan ampunan bagimu. Umar pesan-pesan kalau orang dari Yaman datang, apakah afikum Uwais Al-Qarani minal Qaran? Apakah ada Uwais datang dari Qaran Al-Qarani? Tidak terkenal, bahkan sebagian orang mengejek dia. Ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu ujub dengan apa yang Anda miliki. Syaitan kalau tidak berhasil menjerumuskan orang dalam kemaksiatan, maka syaitan berusaha menjerumuskan orang tersebut dalam riya atau penyakit ujub. Kata Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala, "Wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Aku tidak tahu keburukan yang paling buruk yang terdapat pada orang-orang yang soleh seperti keburukan ujub. Artinya bahaya karena ujub ini menimpa orang-orang yang rajin ibadah. Dulu para sahabat pernah terkena penyakit ujub dalam perang Hunain. Ujub dalam perkara duniawi. Ya. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak, dalam banyak medan pertempuran. Namun tatkala perang Hunain, tatkala kalian ujub dengan jumlah kalian. Karena para sahabat dalam perang Badar menang 300 lawan berapa? 1000. Dalam perang Khandaq juga 2000 lawan 10.000, 10.000 kabur. Ya. Kemudian dalam Fatu Makkah para sahabat datang hanya menaklukkan kota Mekah. Kali ini dalam perang Hunain jumlah mereka banyak 12.000 orang. Nah, kalau biasanya mereka sedikit saja menang, apalagi jumlahnya apa? Banyak. Tatkala itu mereka tertimpa ujub. Dalam sebagian riwayat ada seorang berkata tatkala perang Hunain, "Lan nuglabal yauma min qillah." Kita tidak akan kalah karena kita banyak sekarang ini. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan orang ini menjadi berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kenapa mengatakan demikian? Berarti dia tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada jumlah. Berarti dia merasa keberhasilan bukan karena Allah, tapi keberhasilan karena diri mereka sendiri. Inilah ujub. Merasa keberhasilan, merasa kesuksesan adalah dirinya sendiri. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ide saya, ya yang kasih ente ide juga Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih ente nyawa juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih ente kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Terus ente merasa kalau bukan karena saya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat, sebagian sahabat merasa bahwasanya kita jumlah banyak enggak bakalan kalah, wong kita jumlah sedikit saja selalu menang, apalagi kalau jumlah yang banyak, maka tatkala itulah mereka kalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Dengan hikmah Allah, Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan. Padahal jumlah pasukan lebih banyak, persiapan lebih kuat. Hal ini agar Allah menundukkan diri mereka yang sombong. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW tatkala Fatu Makkah. Rasulullah SAW datang ingin menaklukkan kota Makkah. Rasulullah dengan penuh tawadhu. Rasulullah SAW naik ontanya atau naik di atas kudanya sampai Rasulullah SAW merendahkan tubuhnya sampai dagunya hampir mengenai pelana kudanya atau pelana ontanya. Beliau tawadhu. Tidak kemudian dengan bangganya, ayo ini saya, ini Muhammad, saya tidak. Beliau dengan penuh tawadhu menaklukkan kota Mekah. Setelah mereka hilang rasa ujub mereka dan mereka tahu bahwasanya kemenangan bukan dari jumlah yang banyak, baru Allah menangkan mereka dalam perang Hunain. Tapi di awal peperangan mereka kalah. Di awal peperangan mereka kalah. Para hadirin dan hadirat yang mati Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk menolak ujub agar kita tidak ujub. Yang pertama, gampangnya sih tahu diri, itu aja. Tahu apa? Tahu diri. Jangan sok pintar, jangan sok berhasil, jangan sok berjasa, jangan sok yang paling punya andil, enggak usah lah. Tapi di antara hal yang pertama yang membantu kita melawan ujub, berjihad melawan ujub, yaitu menyadari bahwasanya kemampuan kita beramal soleh semata-mata adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal soleh karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang suci, yang soleh. Tetapi Allah menjadikan soleh, menjadikan suci siapa yang Allah kehendaki. Anda bisa ikut pengajian, Anda bisa sholat, Anda bisa mengikuti sunnah. Ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kecerdasannya seperti Anda. Betapa banyak orang yang ekonominya seperti Anda. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Ya. Kalau hidayah berkaitan dengan orang yang cerdas, kecerdasan harusnya orang semakin pintar semakin dapat hidayah, tapi nyatanya tidak. Lihatlah orang-orang Jepang, pintar-pintar, masih kecil sudah bisa bikin robot. Indonesia masih kecil sudah bisa main robot. Tapi mereka tidak dapat hidayah. Yang mereka sembah apa? Matahari. Saya punya kawan pernah kerja di Jepang. Terus dia diundang sama kawannya, dikasih daging babi. Teman saya, ini babi atau bukan? Bukan. Yang benar. Iya, babi-babi. Sudah makan aja kata orang Jepang tersebut. Makan aja lah, kenapa? Tuhan bukan di sana, dia enggak tahu, makan aja. Kasihan. Lihat orang India. Pintarnya ahli IT, pintarnya kayak apa? Yang mereka sembah sapi. Kasihan. Betapa banyak orang-orang bule yang pintar-pintar, tapi yang mereka sembah manusia, Nabi Isa. Tidak dapat hidayah. Oleh karena Anda bisa dapat hidayah untuk beriman kepada Allah. Itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa mengenal sunnah, Anda bisa duduk pengajian. Betapa banyak orang sekarang Anda lagi ikut pengajian, mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda membuka hari dengan solat subuh, betapa banyak orang membuka harinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karunia Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala penghuni surga masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kami pun cabut segala kejengkelan, penyakit-penyakit hati dari hati mereka. Kemudian mereka masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian mereka berkata, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Dan kami tidak akan mendapat petunjuk kalau bukan karena Allah beri petunjuk kepada kami. Nabi SAW waktu perang Khandaq, Nabi SAW mengangkat pasir untuk menggali Khandaq sampai tubuhnya penuh dengan tanah. Nabi kemudian menyebutkan syair dengan berkata,
Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, bukan karena Allah kami tidak bakalan bisa dapat petunjuk, dan kami tidak bisa bersedekah, dan kami tidak bisa salat. Ini sebab yang pertama yang buat kita bisa melawan ujub. Kita yakin bahwasanya kemudahan ibadah yang kita lakukan semuanya murni karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak ada sebab yang membuat kita bisa dapat hidayah, tapi Allah kasih hidayah. Saya ceritakan ya, sederhana ya. Saya dulu di keluarga tidak ada yang sholat. Keluarga saya enggak ada yang sholat. 5 waktu enggak ada. Saya pun tidak ada pikiran mau jadi ustaz. Enggak ada. Terkadang saya lihat televisi, ada lihat orang tawaf di Ka'bah, ada sholat di Masjidil Haram. Saya pun tidak berdoa, ya Allah mudahkan saya haji, karena saya tahu saya tidak mungkin haji, enggak ada duit. Tetapi alhamdulillah, dan saya yakin itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebab-sebab, tapi sebab-sebabnya kecil dibandingkan dengan hasil yang Allah berikan, sehingga saya dengan karunia-Nya bisa berhaji, ya. Bisa tinggal di Madinah, bisa beribadah dengan penuh kekurangan yang saya miliki. Tapi saya yakin itu benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya betapa banyak orang sebab hidayah di depan matanya begitu banyak, namun tidak dapat hidayah. Ya akhi, ada orang tinggal di Madinah, sudah tinggal di Madinah, di kota Madinah, banyak ulama, dia tidak mau ikut pengajian. Ada seperti itu orang Arab. Yang orang sini mungkin nangis ingin tinggal di Madinah. Dia nangis ingin pergi ke puncak. Hidayah di tangan Allah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik apalagi kurang sebab hidayah. Salat ke masjid, dengar ceramah Nabi, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat Nabi, tidak dapat hidayah. Makanya kalau antum dapat hidayah, hati antum tergerak pada kebaikan, yakinlah semua itu dari siapa? Karunia dari mana? Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan bilang karena saya cerdas, karena saya mencari, karena saya tidak usah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Anda lakukan bukan penentu. Benar ini sebab, tapi dia bukan penentu Anda dapat hidayah. Yang menentukan Anda dapat hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk tidak ujub, yaitu kita tahu bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan keagungan Allah, tidak sebanding dengan apa yang Allah kehendaki. Kita sadar kalau kita salat kita penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita mau bangga dengan salat kita? Nabi SAW saja setelah salat apa yang dia doa pertama kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata para ulama bukan Nabi dosa, tidak. Nabi salatnya pasti khusyuk. Tetapi Nabi tahu bahwasanya solat yang dia lakukan ini tidak sebanding dengan seharusnya yang dia serahkan kepada Allah yang Maha Agung. Harusnya ibadah harus lebih hebat daripada Nabi tidak mampu. Maksimal Nabi demikian solatnya, sudah khusyuk luar biasa, tapi tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah solat dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah kalau kita memang harus istighfar, karena waktu solat pikiran kemana-mana. Barang hilang ketemu di salat. Utang orang baru ingat tatkala di salat. Kunci ketinggalan ingat di salat. Subhanallah. Jadwal hari ini ingat pas tatkala salat subuh, tatkala salat Isya, evaluasi hari ini. Repot. Makanya kalau kita habis salat apa? Astagfirullah. Karena memang kita salatnya enggak beres. Lihatlah bagaimana Allah bercerita tentang orang-orang penghuni surga yang mereka salat tahajud, di siang hari bertakwa kepada Allah, di malam hari beribadah, mereka tutup malam mereka dengan istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat dunia, kata Allah, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih hebat daripada nikmat-nikmat dunia tersebut? Lilladzina taqwa inda rabbihim, sungguhnya bagi orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal dalam surga-surga tersebut. Wa azwajun mutahharah, mereka akan dapatkan bidadari-bidadari yang suci. Tubuh mereka suci, tidak ada kotoran sama sekali, akhlak mereka suci, tidak pernah menjengkelkan. Wa ridwanu minallah,
dan mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Allah bercerita tentang nikmatan yang Allah berikan kepada orang bertakwa penghuni surga. Siapa penghuni surga tersebut? Siapa orang bertakwa tersebut? Kata Allah, perhatikan. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Orang-orang yang mengaku mereka punya dosa. Tidak ujub, tidak bangga. Tapi mereka mengaku mereka punya dosa. Wa qina adzabannar, yang takut kepada neraka jahanam, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang imannya kuat, mereka taat kepada Allah, mereka infak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka salat malam di akhir salat malam, wal-mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar kepada Allah. Justru mereka tutup salat malam mereka dengan istighfar, bukan ujub. Wah, saya salat malam hari ini, yang lain pada tidur. Enggak. Mereka tutup salat malam mereka dengan apa? Istighfar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan ini belum pantas sebenarnya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ujub. Siang hari mereka beribadah, malam hari mereka beribadah, namun tetap mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman tentang orang yang berhaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Allah berbicara tentang orang yang sudah wukuf di padang Arafah, yang sudah datang dari jauh, menghabiskan biaya, menempuh ribuan kilometer, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak. Ya akhi, tidak gampang safar jauh-jauh ya. Saya kemarin waktu hajian, saya bikin jadwal. Nanti saya ngisi di Masjid Nabawi dari tanggal sekian sampai tanggal 20 September. Saya sudah booking tiket. Pergi tanggal 30 Juli, pulang 20 September. Saya berangkat, hari keberangkatan saya, begitu sampai di bandara, tahu-tahu istri saya video call. Anak saya yang paling kecil, Abdul Razak, umur 4 tahun, nangis. Abi, pengajian kok enggak pulang-pulang, kata. Hari itu juga saya mau pulang, kalau ada pesawat saya mau pulang. Maksud saya susah orang meninggalkan anak, meninggalkan istri, apalagi meninggalkan istri-istri, berat. Kemudian dia mengeluarkan duitnya. Saya haji gratis. Bagaimana orang-orang yang keluar apa? Duitnya, meninggalkan pekerjaan. Kemudian haji reguler dengan setengah mas semuanya. Kemudian pergi sampai di padang Arafah berdoa menangis-nangis dengan pakai kain ihram, dengan panas yang terik. AC enggak membuat hawa panas, berdoa kepada Allah, Apakah setelah mereka ujub merasa telah berjasa begitu luar biasanya? Ternyata tidak. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Maka hendaklah kalian pergi beranjak meninggalkan padang Arafah, wastaghfirullah, dan istighfarlah. Setelah dari padang Arafah Allah suruh berapa? Beristighfar. Jangan ente merasa bangga sudah wukuf di padang Arafah. Allah suruh beristighfar. Saya ingat ada seorang syekh cerita, saya sudah merasa berkorban untuk Islam luar biasa. Saya turun di Afrika, kemudian berjalan dengan perjalanan yang jauh, berkilo-kilo melintasi hutan, melintasi rawa, saya merasa saya telah berkorban luar biasa. Sampai di tengah hutan, saya dapati misionaris, sudah ada perempuan sudah bertahun-tahun di situ. Sudah berdakwah juga, ternyata masih kalah hebat. Ada kawan, dia mengislamkan banyak orang. Sering bilang saya, "Ustaz, dakwah dong di sana." Di pedalaman, aduh saya bilang, iman saya belum sampai seperti ente. Gimana jalan? Harus naik gunung berkilo-kilo. Aduh lah, ente aja lah, saya di sini aja. Tidak semua orang punya iman sampai dakwah seperti itu. Kemudian dakwahi orang-orang masuk Islam, mendakwahi orang-orang yang pelaku zina, dia datang, dia panggil untuk didakwahi. Sampai dia cerita satu hari dia mendakwahi para pezina. Dia cerita, dia dakwah, lagi sedang berdakwah, terus ada perempuan di antara PSK minta izin, "Ustaz, izin Ustaz." "Kenapa?" "Ada langganan Ustaz." Berat kalau saya mungkin ngamuk, langganan lagi pengajian. Jadi kita ini apa yang sudah kita korbankan, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang hebat.
Orang-orang tulus, ikhlas, berdakwah di pedalaman, enggak ada yang kenal, enggak ada yang mungkin yang menghargai mereka. Kita di kota santai. Pengajian ramai di mana-mana, orang menghargai, di servis dan macam-macamnya. Senti mau ujub apa yang mau diujubkan. Lihat Nabi SAW setelah berdakwah 23 tahun sampai berhasil dakwahnya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kata Allah, dan telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika telah datang kemenangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, berarti dakwah Nabi berhasil atau tidak? Berhasil. 23 tahun orang masuk Islam ramai-ramai. Nabi diberi anugerah oleh Allah kebahagiaan sebelum dia meninggal, banyak orang masuk Islam. Dia senang. Tapi apakah itu membuat Nabi ujub? Saya sudah 23 tahun, Nabi tidak ujub. Bahkan di penghujung hayatnya Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Istighfarlah engkau wahai Muhammad. Tatkala Nabi telah berhasil dakwah, Allah menyuruh Nabi untuk apa? Istighfar, jauh dari ujub. Padahal seluruh kegiatan Nabi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi duduk, tidaklah Nabi berdiri, tidaklah Nabi makan, tidaklah Nabi minum, tidaklah Nabi bergerak, tidaklah Nabi marah, tidaklah Nabi menangis kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Itu pun Nabi SAW tidak ujub, bahkan Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang baru berdakwah berapa tahun sudah, kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya yang pertama kali, saya yang ini, saya yang ini. Ya akhi, tahu dirilah ente. Kalau anda dimasukkan dalam rel dakwah, bersyukurlah kepada Allah. Bukan untuk anda ujub, tapi anda bersyukur kepada Allah. Anda termasuk dalam bagian dakwah. Kalau anda tidak ada juga enggak ada masalah. Masih banyak Allah akan siapkan ansarullah, penolong-penolong Allah yang akan menggantikan anda. Jangan pernah anda merasa punya jasa terhadap Islam. Baik. Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, itu tadi di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk tidak ujub. Hati-hati, ujub itu sangat erat dengan apa? Kesombongan. Saya akan bacakan berbagai macam model-model ujub. Tadi kita sudah singgung, ujub karena amal soleh, ujub karena dakwah, ujub karena salat, ujub karena donasi sebagai donatur. Orang ujub karena amal soleh. Ada ujub karena tadi jumlah yang banyak seperti yang menimpa sebagian sahabat tatkala perang Hunain. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan beberapa model ujub. Perhatikan ini. Di antara ujub yang beliau sebutkan, yang pertama adalah ujub dengan nasab yang tinggi. Sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah, yaitu ujubnya Ahlul Bait. Ujub dengan apa? Nasabnya yang tinggi. Kata Imam Al-Ghazali, sebagian mereka menyangka dapat selamat dengan kemuliaan dan mendapat ampunan dengan nasabnya. Dia merasa dia keturunan Nabi, pasti selamat. Dia merasa dia keturunan Nabi, dia pasti dapat ampunan. Dan sebagian mereka menyatakan bahwa seluruh manusia adalah budak-budaknya. Ingat, ini Imam Ghazali bercerita tentang sebagian Ahlul Bait. Tentunya tidak semua seperti ini. Ahlul Bait banyak yang soleh, ya. Tapi maksudnya ini sebagian Ahlul Bait yang terpedaya, yang menyangka karena nasabnya tinggi, mentang-mentang keturunan Nabi, dia merasa bahwasanya dia pasti mau surga, dia pasti dimaafkan, dia merasa yang lain adalah budak dia. Kata Imam Ghazali, obat ujub ini adalah ia mengetahui bahwa jika ia menyelisih perbuatan dan akhlak leluhurnya, dan meskipun dia menyelisih akhlak leluhurnya, dia menyangka dia akan ikut serta dengan leluhurnya masuk surga, maka ini orang yang jahil. Jika ia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tahu bahwasanya ujub adalah perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujub bukanlah akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlak dari leluhurnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasa khauf, takut, merendahkan diri, tawadhu, menghormati manusia, mencela nafsu dan jiwa mereka. Sungguh para leluhur mereka dari Ahlul Bait sebelumnya, Nabi dan Ahlul Bait yang lainnya, telah mencapai kemuliaan dengan ketaatan dan ilmu serta akhlak-akhlak yang terpuji.
Mereka tidak pernah meraih kemuliaan hanya dengan sekedar nasab. Maka hendaknya ia orang yang memiliki nasab tinggi ini menjadi mulia dengan perkara-perkara sebagaimana yang menjadikan leluhur mereka dahulu juga mulia dengan perkara-perkara tersebut. Panjang beliau bercerita tentang ujub ini karena mungkin beliau mendapati sebagian orang ujub yang seperti itu di zaman beliau rahimahullahu taala. Ya, di sini banyak disebutkan ujub karena keindahan tubuh dan paras, ujub dengan kekuatan, ujub dengan kecerdasan dan akal, ujub dengan jumlah yang banyak, ya. Ujub dengan harta, ya. Ujub dengan pendapat yang salah, sudah salah masih ujub. Dan banyak beliau sebutkan ini semua di Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 376 seterusnya. Hadirin hadirat Subhanahu wa taala. Oleh seorang ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada ujub dan melakukan halal yang bisa menjauhkan dia daripada ujub, ya. Seorang harus tahu diri, bahwa dirinya penuh dengan kurangan, dirinya penuh dengan dosa, maka tidak perlu dia ujub, tidak pantas dia untuk ujub. Kalau Anda baca orang-orang salihin, bagaimana sejarah mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dunia terasa hina di hadapan mereka, mereka tidak ujub. Apalagi bagaimana kita mau ujub sedangkan kita jauh sekali iman kita dari mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Wis banyak. Saya pernah memberi suatu barang kepada orang, tapi justru yang tersebar malah barang itu diberi dari orang lain, bukan saya. Terus saya ungkapkan yang sebenarnya kalau itu barang dari saya. Apakah yang saya lakukan itu ujub? Riya kali, bukan ujub, ya. Jadi kita kasih sedekah sama orang yang sampai tersebar di orang-orang bahwasanya yang kasih sedekah bukan kita, tapi teman kita yang mungkin yang nganterin. Saya jadi gelisah, gatal pengen kasih tahu. Itu yang kasih itu saya, bukan dia, gitu. Apakah ini riya? Lihat, Imam Syafi'i pernah berkata, lawaditu annan nas, saya berharap manusia mengambil ilmu dariku dan tidak usah dinisbahkan ilmu tersebut kepadaku. Imam Syafi'i ingin orang-orang mengambil manfaat dari ilmunya meskipun tidak usah dikatakan ini ilmunya Syafi'i. Kenapa? Agar dia tidak ujub dan agar dia tidak apa? Tidak riya. Kalau ternyata Anda bersedekah dan ternyata tidak diketahui Anda yang bersedekah, disangka oleh orang lain, ya sudah, bersyukur, berarti Allah ingin pahala Anda semakin besar. Kecuali Anda memberitahukan kepada dia secara khusus karena ada maslahat yang lain. Karena di antaranya kalau Anda beri sedekah, kata Nabi, tahadu tahabu. Kadang kita kasih sedekah itu sama kita, sedekah atau bukan sedekah apa, hadiah, agar dia semakin cinta kepada kita. Itu tidak mengapa. Kalau ada tujuannya agar dia tidak suudzon kepada kita, agar dia menjadi sayang kepada kita, tidak apa kita sebutkan. Sebenarnya yang kemarin itu bukan dari dia, itu dari saya. Tapi tidak usah Anda tulis di status. Sebenarnya yang saya kasih itu dari saya, bukan dari dia. Tulis status Facebook ngapain? Cukup dia saja yang tahu. Tapi kalau tidak ada masalah tertentu, lebih baik orang lain enggak usah tahu. Biarin aja orang menyangka dari orang lain. Hanya Allah yang tahu. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ustaz, apakah amal yang pernah dilakukan karena ujub dan riya membuat pahala kita gugur dan setelah itu kita bertobat, apakah amal baik yang gugur itu bisa kembali? Jadi dulu dia menyumbang masjid 1 miliar, dia riya. Terus ikut pengajian, oh dulu saya riya, gimana 1 miliar saya bertobat kepada Allah, apakah sekarang amal saya diterima? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang kembali karena asalnya amalnya tidak diterima, apa yang mau kembali, paham? Amal yang dilakukan itu riya, dan riya itu tidak bukan merupakan amal soleh. Bagaimana mau dikembalikan? Sebagian ulama mengatakan kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah."
dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu mereka juga menyembelih, mereka juga bersedekah, mereka juga nyambung silaturahmi, mereka juga menjamu tamu. Namun mereka kafir, mereka musyrikin. Tapi kalau mereka masuk Islam, seluruh amalan tersebut akan kembali kepada mereka. Nah, mereka waktu melakukan amal soleh, kufurnya kufur akbar, tidak diterima. Tapi waktu mereka masuk Islam, ini amal diterima. Maka apalagi amal yang hanya sekedar riya. Ini pendapat ulama yang lain. Tapi kalau Ibnu Qayyim, kalau ulama lain mengatakan tadi, kalau seorang riya dan bertobat, amal diterima lagi. Tapi kalau Ibnu Qayyim enggak. Ente pilih mana? Pendapat Ibnu Qayyim atau ulama yang lain? Ulama yang lain. Mau enaknya. Ustaz, saya seorang pendakwah di sosmed, khususnya Instagram. Metode dakwah saya yakni mengikuti kajian sunnah lalu memfoto pemateri kajian tersebut, lalu diselingi dengan inti kesimpulan kajian. Kemudian saya upload di Instagram story agar teman-teman saya yang tidak kajian bisa dapat ilmu juga. Saya khawatir dan gundah, apakah metode dakwah saya ini benar? Apakah dakwah ini diterima? Karena masih ada sedikit-sedikit unsur riya. Dia ngaku sendiri. Seorang berusaha untuk ikhlas ya. Kalau dia merasa dirinya riya, itu berarti sinyal hatinya masih baik, masih ditegur kamu tuh riya, maka lawan ya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Cuma saya hanya khawatir saja ya, kalau belum tentu ustadz yang difoto rela untuk difoto ya. Kalau Anda tahu ustadz itu tidak suka difoto, maka jangan foto dia ya. Itu hak dia, hak privasi dia. Maka jangan foto dia. Tapi kalau Anda tahu ustadz itu tidak mengapa, karena masalah foto ada khilaf, ustadz itu membolehkan foto ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu alam bisawab, yang lebih baik adalah minta izin. Ustaz, bagaimana dengan menggunakan gelar haji dan haja yang marak di Indonesia? Apakah kita masuk riya atau ujub? Kita tidak perlu masang gelar kita haji, ya. Tidak perlu kita masang gelar kita haja, ya. Tapi kalau orang panggil, enggak apa-apa. Ya. Yang penting niat kita bukan untuk apa? Untuk riya. Jangan kalau orang tidak panggil haji kemudian kita marah-marah. Ya. Kepada yang terhormat Firanda Andirja, lupa pasang Kiai Haji. Ini tidak hormat sama saya. Saya sudah haji berulang-ulang. Hahaha Firanda. Kenapa dia tidak sebut huruf hanya di situ? Tidak menghargai saya. Kalau itu riya seperti itu. Itu riya. Tapi kalau orang panggil enggak ada masalah. Ya, hakikat dia sudah haji, ya, enggak ada masalah. Ya. Sama seperti ustaz, sama. Orang panggil saya ustaz, ya. Dia panggil ustaz juga enggak apa-apa. Padahal zaman dulu enggak ada Ustaz Abu Bakar, Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ustaz Umar, ya. Enggak ada. Tapi itu tradisi masyarakat untuk penghormatan. Orang panggil ustaz juga enggak ada masalah. Ya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Apakah berfoto bersama ustaz dan mempostingnya di Instagram termasuk ujub? Termasuk riya? Tujuannya agar menunjukkan guru untuk diambil ilmunya kepada teman-teman yang belum mengaji. Ini tergantung niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Ada orang di biografinya dia tulis, saya ini murid Syekh Fulan, 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 Syekh Fulan. Ternyata numpang tenar. Ini riya seperti ini. Syekh Fulan muridnya Syekh Fulan, muridnya Syekh Fulan, murid terdekat Syekh Fulan, murid terbaik Syekh Fulan. Ternyata riya niatnya. Buat apa tulis seperti itu? Bikin-bikin malu Syekh aja. Kalau ternyata ente bahlul, kasihan Syekhnya. Murid terbaik Fulan ternyata bahlul, repot. Tapi kalau niatnya sekedar, sebaiknya enggak usah,
Nah, Anda juga demikian. Ada orang riak dengan, oh saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya dekat dengan Ustadz Fulan. Terus kalau ente sudah dekat, terus ente soleh gitu maksudnya. Saya temannya Ustadz Fulan. Ente temannya benar ya, teman di Facebook ya, teman di Facebook. Jadi Allah innamal a'malu binniyat. Ente pasang foto maksudnya apa? Kalau maksudnya untuk menunjukkan saya ini dekat dengan Ustadz, itu hati-hati. Jadi kalau ente gembira, alhamdulillah saya ketemu dengan Ustadz, hanya sekedar kegembiraan, motivasi yang lain, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita ini, saya bilang, saya sering sampaikan, kita ini punya hati yang insya Allah masih bisa, sinyalnya masih nyala. Kalau kita riak, pasti hati kita kasih tahu, ente sedang riak. Ente kalau mau upload, pikir dulu, ini saya upload ngapain sih ya? Maksudnya apa saya upload ini? Pikir dulu, jangan asal upload saja ya. Saya sudah foto sama Ustadz nih. Saya upload, ngapain saya upload ya? Apa tujuan saya? Supaya dapat akhwat atau gimana? Renungkan. Kalau ente niatnya ikhlas untuk motivasi orang, upload. Kalau ternyata niatnya di balik itu ada udang di balik batu supaya diakui, dikatakan dengan dekat dengan ustaz, supaya inilah, lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Apakah orang yang infak untuk masjid dengan menyebut namanya termasuk kategori riya? Soalnya lingkungan masjid saya sering disebut fulan berinfak sekian. Tidak harus itu riya, tapi itu sarana sangat mudah menjatuhkan orang dalam apa? Riya. Bisa jadi orang menyebutkan si fulan berinfak sekian juta supaya motivasi yang lain. Ya. Tapi tidak usah sebut semuanya. Si fulan, ya, Abdullah berinfak 20 juta. Oh. Abdurrahman 100.000, kasihan Abdurrahmannya. Padahal dia ikhlas banget tadi 100.000 itu. Itu sudah kerjaan sehari 100.000 tadi. Dia malu 20 juta terus 100.000. Kalaupun harus sebut, tidak semuanya harus disebut. Karena itu sebab besar untuk riya dengan nyebut-nyebut jumlah nominal. Saya kasih tahu sama DKM, tidak usahlah semuanya disebutkan. Kalau Anda ingin motivasi, sebut 1-2 orang aja yang memang jumlahnya besar agar yang termotivasi. Kalau orang tersebut takut riya, enggak usah sebut namanya. Ada hamba fulan di antara jemaah kita nyumbang 20 juta. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Karena bagaimanapun manusia lemah. Hamba fulan, kapan sebut nama saya? Kapan sebut? Hati ini lemah ya akhi, lemah. Apalagi pengajian ikhwan dan akhwat. Sebut namanya, akhwat siapa itu? Siapa itu? Sudah malam ya. Sampai sini kajian kita ya. Semoga bermanfaat. Kita buka afdal majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.